Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Direktur Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni Ibu Dr. R.R. Weningken Widodasih SHMM. Yang kami hormati narasumber kita pada malam hari ini yang akan memaparkan mengenai program kreativitas mahasiswa, Ibu Anita Suri, STP MP. Yang kami hormati Kak Hairina Rahmania Prayoga Putri. Just information, teman-teman, Kak Hairina ini dari Universitas Jenderal Sudirman yang tentunya akan berbagi pengalamannya kepada kita semua di dunia program kreativitas mahasiswa serta para peserta sosialisasi PKM yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul secara daring pada acara sosialisasi program kreativitas mahasiswa. Saya Rafli Putra dengan bangga akan membantu jalannya acara hingga selesai. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai dengan agenda yang pertama, yaitu sambutan dari Direktur Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni kepada Ibu Dr. R.R. Weningken Widodasih SHMM. Kami persilakan. Ya, terima kasih Mas Rafli sudah membantu kami semua untuk dapat mengawal jalannya sosialisasi pada hari ini, pada malam hari ini tentunya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sekali atas responnya ya dari Waalaikumsalam teman-teman warahmatullahi semua. wabarakatuh. Ya, ya, terima kasih atas responnya dari teman-teman semuanya. Dan saya tidak lupa mengucapkan terima kasih pula kepada Ibu Anita Suri yang insya Allah akan mendampingi kita semua di dalam proses mulai dari awal eh, tentang penyelenggaraan PKM ini hingga nanti akhir pada saat teman-teman insya Allah nanti bisa nyangkut di prestasi nasional ya akan selalu didampingi oleh Ibu Anita Suri. Dan terima kasih pula saya sampaikan pada eh, ya teman kita sesama eh, apa ya namanya ya narasumber ya narasumber juga kayak gitu dari kakak yang dari Unsud. Terima kasih sekali atas kehadirannya, atas waktunya, atas segala kesempatannya yang diberikan kepada kami yang sangat membutuhkan em, support ya, ataupun informasi apapun lah tentang bagaimana nantinya atau berbagi pengalaman pada saat mengikuti PKM dari mulai proses awal hingga memperoleh medali yang mana nantinya akan bisa memberi inspirasi pada teman-teman yang ada di Pelita Bangsa. Terima kasih sekali saya sampaikan kepada um, ya kakak siapa ya, mohon maaf. Ya, eh, Hairina, wah namanya bagus sekali ya. Hairina Rahmania Prayoga Putri, ya yang tadi disebutkan oleh Kak Rafli sudah beliau dari Universitas Jenderal Sudirman pernah memperoleh Silver Medal Indonesia International Invention Expo ya dan Gold Medal PKMK di poster kategori di PIMNAS ke-36. Selamat bergabung Kak Hairina.
Kami sangat menunggu sekali cerita-cerita indah dari Kak Irina untuk diinspirasikan kepada teman-teman yang ada di Pelita Bangsa. Nah, teman-teman sekalian, alhamdulillah untuk PKM ini sebetulnya kita sudah pernah ya eh, berpartisipasi dalam kegiatan PKM ini dari mulai beberapa tahun yang lalu, terus pada saat awal bergabungnya atau kita mengikuti PKM itu memang alhamdulillah langsung memang mendapat pembiayaan ya. Terpilih untuk mendapat pembiayaan dari Dikti itu pada kesempatan pertama, terus kemudian kesempatan tahun berikutnya juga kayak gitu. Terus kemudian pada saat mulai COVID waktu dulu kita memang istirahat, banyak istirahat, tidak mengirimkan aktivitas untuk join di PKM. Kemudian ini kita baru mau bangkit lagi istilahnya ya. Kita mau bangkit lagi untuk beramai-ramai menyemarakkan PKM, terutama akan diselenggarakan secara internal dulu, nanti dari internal akan menuju ke nasional. Nah, pada saat ini kita akan mengikuti sosialisasi yang akan disajikan oleh Ibu narasumber kita, Ibu Anita Suri, yang memang sudah apa ya, kalau teman-teman ada yang belum mengenalnya, beliau adalah dosen dari Pelita Bangsa yang kompeten di bidang penanganan atau penyelenggaraan PKM ini. Makanya beliau dapat amanah dari institusi untuk dapat mendampingi teman-teman semua di dalam langkah-langkah kita mengikuti PKM. Nah, demikian pula untuk teman-teman semuanya bahwa PKM ini sangat menarik sekali ya sebetulnya kalau kita sudah bisa merasakan join di dalamnya itu waduh benar-benar sangat indah sekali, menarik sekali karena apa? Kalau teman-teman yang suka tantangan itu luar biasa. Bagaimana kita mengejar waktu, bagaimana kita mendalami materi, bagaimana kita harus menyiapkan presentasi, udah pokoknya luar biasa di dalam waktu yang eh, apa sudah ditentukan eh, durasinya kayak gitu, waktunya yang sangat pendek juga kayak gitu. Tetapi jangan khawatir teman-teman ya, nanti akan kami bantu setelah sosialisasi kayak gitu, akan kami bantu juga kita carikan kalau teman-teman ada yang belum punya kelompok ya nanti akan kita carikan kelompoknya. Terus kemudian kalau belum punya dosen pendamping ya akan kita bantu untuk carikan dosen pendamping. Tapi kalau yang sudah punya dan sudah nyaman dengan dosen pendampingnya nggak apa-apa itu sangat kita harapkan sekali gitu. Nah, untuk itu teman-teman insya Allah nanti penyelenggaraan PKM internal ya kompetisi internalnya itu akan diselenggarakan di bulan November ya kalau nggak salah ya nanti nanti pun akan dijelaskan untuk timelinenya itu untuk kompetisi internalnya. Kemudian nanti apabila ada yang lolos dari kompetisi internal itu akan diajukan ke kompetisi selanjutnya yang diselenggarakan oleh Dikti. Nah, itu benar-benar nanti teman-teman kalau sudah mengikuti akan ketagihan lah. Selalu menunggu kapan PKM selanjutnya, kapan PKM selanjutnya. Karena di situ benar-benar ini kayak orang naik roller coaster itu. Begitu naik terus turun, besoknya naik lagi. Waduh, luar biasa. Eh, Coba rasakanlah gitu ya. Tetapi ya teman-teman juga jangan khawatir bahwa nanti habis sosialisasi ini mungkin saya apa sudah berkomunikasi dengan Bu Anita juga bahwa kemungkinan besar setelah sosialisasi teman-teman jangan keluar dari grup, kita akan pengen mengadakan ya dari kemahasiswaan dan alumni dari Dirmawa ini pengen mengadakan apa pelatihan, paling tidak ada beberapa kali pertemuan
kita adakan pelatihan. Nah, di pelatihan itu maksudnya untuk mempersiapkan teman-teman agar lebih siap lagi dengan materi yang akan dibuat, kayak gitu. Sehingga tidak semacam dadakan kayak gitu ya, karbitan kayak gitu. Kalau di dalam pelatihan itu kita akan semakin mendalami dan mengakrabi materi yang akan kita sajikan, yang akan kita ajukan di lomba tersebut, di kompetisi. Nah, maka dari itu saya sampaikan kepada teman-teman, setelah sosialisasi, mohon jangan keluar dari grup agar selalu terkait. Karena apa? Karena kita habis sosialisasi akan menyelenggarakan pelatihan untuk beberapa kali pertemuan. Setelah itu kita masuk ke kompetisi internal. Nah, setelah kompetisi internal nanti pun juga ada seleksinya. Setelah seleksi kemudian mungkin diperlukan juga perbaikan-perbaikan karena akan disiapkan untuk maju ke tingkat nasionalnya. Nah, itu untuk ke tingkat nasional biasanya agendanya di Februari ya, di Februari. Tapi kita jangan terus mikir masih lama ini. Enggak, waktu itu akan berjalan begitu cepat sekali. Benar. Karena kita memang harus mempersiapkan jauh-jauh hari sebelumnya, tetapi bukan untuk santai-santai, tetapi kita untuk dapat selalu berprogres menuju ke perbaikan dan ke perbaikan selanjutnya. Nah, demikian ya teman-teman sekalian, saya ucapkan selamat mengikuti sosialisasi dari program PKM ini. Nanti akan dibersamai oleh Ibu Anita Suri, ya. Kemudian ada Kakak Hairina, ya, Kakak Hairina. Terus kemudian akan juga dipandu ya oleh Kak Rafli, staf dari Dirmawa, Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni. Dan nanti apabila ada suatu pertanyaan-pertanyaan atau tanya jawab, silahkan sepuas-puasnya untuk bertanya. Karena ini kesempatan kita jalin kedekatan antara kita semua agar bisa mendorong untuk dapat terciptanya suasana akademis yang lebih semarak lagi melalui program PKM. Insya Allah sih dari semua peserta PKM yang sudah pernah ya ikut dan di kumpulan-kumpulannya atau komunitasnya, insya Allah itu memang bisa terjalin persaudaraan yang erat. Itu yang sudah-sudah dari para peserta-peserta. Karena merasa senasib sepenanggungan. Dan akhirnya bisa saling sharing. Nah, itulah yang kita harapkan untuk periode ini bisa tercipta juga, yaitu kedekatan antar mahasiswa untuk bisa saling sharing, untuk saling bisa mendapatkan ilmu bersama-sama. Terima kasih saya ucapkan kepada semuanya yang sudah mendukung program sosialisasi PKM untuk Universitas Pelita Bangsa ini. Insya Allah saya juga ingin membersamai teman-teman sampai pada akhir nanti ya di program sosialisasi ini dan akan berlanjut pada pelatihan sampai juga bersamai teman-teman ketika mendapatkan, insya Allah ya nanti kita harapkan semuanya bisa mendapatkan prestasi di PKM di tingkat nasional. Terima kasih untuk itu. Selamat menjalankan petualangan PKM yang ditawarkan dari kampus ini dan selamat menyimak semua. Saya sampaikan kepada teman-teman siap-siap untuk kosongkan dulu gelasnya agar maksudnya begini, kosongkan semua dari pikiran kita agar nanti bisa menyerap bagaikan spons itu, menyerap air sebanyak-banyaknya sehingga banyak sekali nanti yang akan bisa kita
em, dapatkan dari acara atau agenda sosialisasi pada malam hari ini. Sehingga kita muatannya akan banyak, fleksibilitas kita di dalam berpikir juga akan lebih leluasa, maka dengan seperti itu akan mendapatkan bekal yang sangat bermanfaat dari pertemuan kita malam ini. Demikian teman-teman, selamat mengikuti acara sosialisasi program PKM ini yang akan dipandu oleh Bu Anita Suri dan timnya ya, sehingga teman-teman akan mendapatkan hasil yang maksimal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. RR Weningken Widodasih SHMM atas sambutannya. Selanjutnya sebelum kita memulai sosialisasi pada malam hari ini, izin kepada teman-teman untuk on kamera terlebih dahulu ya. Mungkin kita akan foto bersama dengan Ibu Direktur Kemahsiswaan dan Ibu Anita juga dan Kak Kairina juga. Mohon izin teman-teman untuk on cam kamera terlebih dahulu ya. Ya, satu, dua, tiga. Lagi. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih teman-teman semua. Oke, selanjutnya kita akan memasuki agenda kedua, yaitu sosialisasi PKM yang akan disampaikan oleh Ibu Anita Suri, STPMP. Kepada Ibu Anita, kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Rafli. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Wening selaku Direktur Kemahsiswaan dan Alumni Universitas Pelita Bangsa, yang terhormat kepada tim Dirmawa, Mas Rafli dan kawan-kawan, dan yang saya cintai teman-teman mahasiswa semuanya. Oke, hari ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan PKM mahasiswa, gitu ya, program kreativitas mahasiswa. Mungkin juga teman-teman di sini bertanya-tanya ya, mungkin ada beberapa mahasiswa baru gitu ya yang gabung di Zoom hari ini gitu, bertanya maksudnya dari PKM apa gitu ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan program kreativitas mahasiswa. Oke, Mas Rafli, ini nanti, saya aja yang share karena saya ada materi baru. Oke, ya. Oke ya, teman-teman, harapannya teman-teman malam ini bisa menyimak dengan baik ya, sambil ngopi atau ngeteh boleh ya, biar lebih santai gitu. Jangan sampai ngantuk ya, karena sayang jika terlewat. Apalagi nanti ada sesi dari Kak Hairina ya, dari Unsud yang sudah mendapat medali emas pada PKM di tahun lalu gitu. Oke ya, sebentar. Oke ya teman-teman, jadi ada yang namanya program kreativitas mahasiswa. Ini adalah salah satu program yang sangat bergengsi teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa pengen banget dapat jadi mahasiswa gitu ya, maka teman-teman wajib banget untuk mencoba tantangan ini, yaitu untuk ikut PKM gitu ya. Jadi PKM ini sebenarnya semacam lomba teman-teman. Tapi lombanya gitu ya diselenggarakan oleh Kemendikbud ya, yang diikuti oleh seluruh mahasiswa di Indonesia gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa ikut aja ya, itu udah pasti ada rasa bangga sendiri gitu ya, bisa berkompetisi ya dengan ribuan bahkan puluhan ribu judul ya program kreativitas mahasiswa di seluruh Indonesia gitu. Nah, ya, sebelumnya saya akan sampaikan terkait dengan PKM dulu ya. Sebenarnya PKM itu apa sih gitu ya, teman-teman? Nah, PKM ini adalah salah satu program ya yang dibuat oleh Kemendikbud ya untuk mencapai apa? Untuk mencapai tujuan dari
pendidikan tinggi itu sendiri. Nah, PKM juga merupakan salah satu ya kebijakan MBKM. Nah, mungkin teman-teman juga pernah dengar nih terkait dengan MBKM ya, Merdeka Belajar ya, kampus Merdeka ya, di mana teman-teman bisa mengikuti kegiatan di luar perkuliahan dengan konversi SKS maksimal 20. Nah, ada beberapa kegiatan PKM yang bisa teman-teman ikuti. Nah, salah satunya adalah ketika teman-teman bisa lolos PKM ya, teman-teman juga secara otomatis ya itu melaksanakan kegiatan MBKM. Ya, jadi teman-teman nanti akan terbebas dari beberapa perkuliahan atau SKS yang terkait ya, kalau misalnya teman-teman bisa lolos sampai kepada PIMNAS seperti itu. Nah, oke, selanjutnya. Nah, kemudian apa sih PKM itu sendiri? Ya, jadi PKM itu adalah program yang diselenggarakan oleh Kemendikbud ya, sebagai sarana untuk mengembangkan kreativitas, kemampuan, dan minat mahasiswa di bidang penelitian dan pengabdian masyarakat. Jadi saya yakin teman-teman mahasiswa di sini itu punya segudang ilmu, segudang ide gitu ya. Apalagi kalau misalnya mahasiswa zaman sekarang tuh anaknya sosmed banget gitu ya. Dikit-dikit ngelihat Instagram ya, dikit-dikit ngelihat TikTok, terpikir ya, oh iya ya, kenapa saya nggak buat seperti ini ya gitu ya, kenapa saya kok nggak bisa seperti ini. Nah, PKM ini salah satu wadah untuk teman-teman bisa menuangkan ide atau kreativitas teman-teman ya. Misalnya punya ide yang mungkin orang lain pikirnya itu gila gitu ya, tapi ternyata masih realistis ya, silahkan dituangkan di PKM ini. Ya. Nah, tujuan PKM adalah untuk mempersiapkan ya mahasiswa yang berorientasi kepada masa depan ya, sehingga menjadi lulusan yang unggul, kompetitif ya, adaptif, fleksibel, produktif, dan berdaya saing serta berkarakter Pancasila ya. Jadi teman-teman kalau tahun 2024 gitu ya, slogannya untuk tujuan PKM ini arahnya kepada tahu dan taat aturan, kemudian kreatif dan inovatif, lalu objektif dan kooperatif. Jadi nanti judulnya yang dibuat itu sebaiknya memang sesuai dengan timeline PKM ini gitu. Jadi kreatif dan inovatif, kemudian objektif, ya lalu kooperatif dan taat aturan. Maksud taat aturan di sini adalah taat terhadap peraturan yang ada di kompetisi PKM ini, misalnya sesuai dengan format gitu ya. Kemudian kreatif dan inovatif lebih kepada arah ide teman-teman gitu ya. Misalnya buat ide-ide yang sudah ada, boleh sudah ada tapi silahkan dimodifikasi kebaharuannya gitu ya. Lalu objektif ya, jelas ya, dan kooperatif. Jadi kalau misalnya nanti mengikuti PKM ini, teman-teman ikuti dari awal sampai akhir gitu ya. Nah, ini slogannya kreatif, inovatif, dan solutif. Tahun 2024 seperti ini ya. Kalau tahun 2025 belum keluar slogannya, tapi kemungkinan tidak akan berbeda jauh gitu. Jadi nanti teman-teman ketika membuat ide diharapkan harus kreatif ya, kemudian inovatif dan solutif ya. Jadi bisa memecahkan masalah yang ada di masyarakat gitu. Nah, pelaksanaan PKM biasanya 3 sampai 4 bulan, teman-teman, ya. Jadi memang agak panjang prosesnya gitu ya, tapi kalau misalnya lolos itu bisa sangat dinikmati gitu ya, teman-teman. Nanti misalnya lolos ya diundang gitu ya di acara PKM nasional, kemudian ikut pameran dan lain sebagainya, itu sangat menyenangkan gitu ya. Nah, nanti dalam PKM ada luaran, ada laporan kemajuan, laporan akhir, kemudian ada produk PKM dan akun media sosial. Nah, tahun ini memang tahun 2024 itu ada akun media sosial yang diwajibkan. Jadi memang karena sekarang eranya era digital ya, jadi teman-teman ketika misalnya nanti membuat proposal ya diharapkan luaran atau apa namanya ya, hasil akhirnya gitu ya, salah satunya adalah media sosial gitu ya. Nah, PKM itu ya diikuti bukan sendirian nih ya, dengan tim ya dari kelompok ya, isinya itu 3 sampai 5 mahasiswa dengan satu dosen pendamping. Nah, dosen pendamping itu nggak harus saya, dosen pendamping bisa dari program studi teman-teman nanti yang berkompeten di bidang judul PKM gitu ya. Oke, nah satu mahasiswa itu cuma boleh ikut satu. Ya, jadi nanti ada skema pendanaan dan intensif ya. Jadi boleh di proposal pendanaan ya atau intensif ya, atau di satu pendanaan atau satu intensif. Nanti di selanjutnya ada penjelasannya. Nah, boleh sebagai ketua ataupun anggota ya. Nah, ada beberapa proposal PKM, ada beberapa ketentuan gitu ya teman-teman. Jadi walaupun misalnya zaman sekarang zaman digital gitu ya, diharapkan PKM yang dibuat itu bukan berdasarkan dari AI gitu ya. Ini teman-teman chat GPT ya, tolong buat latar belakang
terkait dengan judul ABC gitu ya. Itu nanti akan kelihatan teman-teman ya. Jadi tetap disusun berdasarkan ide ya, kemudian juga sumber-sumber yang relevan gitu ya. Kemudian juga nanti dicek dulu turnitinnya atau kesamaannya. Yang mungkin mahasiswa baru nih masih agak asing gitu ya. Jadi saat menulis proposal nanti cek dulu turnitinnya, nanti akan dibantu ya oleh tim kita gitu. Jadi jangan sampai teman-teman copy paste 100% gitu ya dari jurnal atau proposal orang lain. Oke ya. Nah, ada beberapa kriteria PKM, teman-teman. Jadi PKM itu ya diikuti oleh mahasiswa D3, D4 atau S1. Jadi semua teman-teman di sini boleh ikut gitu ya. Semesternya biasanya diperbolehkan ya dari semester 1, tapi untuk semester 1 itu biasanya hanya boleh sebagai anggota gitu. Jadi disarankan yang menjadi ketua semester 3 sampai semester 5 gitu ya. Nanti ada PKM, ada PKM riset ya, kemudian riset eksakta ya, kemudian riset sosial humaniora ya, lalu kewirausahaan ya, ini pengabdian masyarakat, penerapan iptek, karya cipta ya, karya inovatif, gagasan, video gagasan, kemudian gagasan tertulis ya, ataupun artikel ilmiah. Nanti akan saya sampaikan satu persatu ya penjelasannya. Oke, ini sebenarnya ada beberapa ketentuan dari PKM. Ini nanti teman-teman bisa baca di panduan. Misalnya pada saat penggunaan anggaran ya itu tidak boleh untuk anggaran apa saja ya. Ada ketentuannya nanti di panduan. Jadi sepertinya tidak perlu saya sebutkan ya. Saya lanjutkan. Kemudian ini juga ada ketentuan misalkan tidak boleh ya uangnya digunakan untuk apa? Untuk memberi honor dosen misalnya. Itu tidak boleh ya. Kemudian nggak boleh nih kita beli alat dan bahan yang harganya melebihi harga 100.000 gitu ya. Nah, ini nanti teman-teman baca. Jadi tadi ada kata taat aturan, maksudnya di sini adalah teman-teman harus membaca panduan masing-masing dari PKM yang teman-teman buat. Nah, ini ya. Jadi ada beberapa PKM yang bisa teman-teman pilih gitu ya. Jadi ada yang namanya skema pendanaan, ada skema intensif. Ya, jadi kalau skema pendanaan tuh ada PKM riset ya, eksakta, KC ya, PKMK, pengabdian masyarakat ya, kemudian juga penerapan iptek, lalu video gagasan, lalu KI karya inovatif dan uh, riset sosial humaniora. Ini adalah PKM pendanaan gitu. Jadi kalau ini tuh didanai dan teman-teman biasanya melaksanakan kegiatannya gitu ya. Nah, ada skema insentif. Jadi ini hanya bentuk didanai saja gitu ya. Tapi teman-teman tidak melanjutkan gitu ya dari proposalnya. Jadi hanya proposal dibuat ya misalkan di AI ya. AI itu kan artikel ilmiah. Teman-teman ya sedang ingin mengajukan jurnal ya kemudian dimasukkan ke dalam PKM gitu ya. Nanti akan mendapat pendanaan ya berarti sampai jurnalnya publish saja gitu ya. Kemudian juga ini gagasan. Ini namanya gagasan. Jadi hanya ide saja gitu ya. Nah, jadi di sini tadi teman-teman boleh misalnya Bu saya mau ikut riset eksakta dan saya mau ikut apa gagasan boleh ya, tapi kalau misalnya mau ikut riset sama kewirausahaan itu tidak boleh. Jadi tidak boleh pendanaan itu tidak boleh lebih dari satu ya, kecuali antara pendanaan dengan insentif itu boleh ya. Oke, nanti ada peran dosen pembimbing ya, udah pasti. Oke ya. Nah, ya oke saya jelaskan dulu tadi ya teman-teman terkait dengan PKM-PKM-nya. Sorry, ini nggak bisa kembali. Nah, nah, sini teman-teman ada riset eksakta ya. Jadi ini adalah PKM yang berupa apa? Berupa penelitian riset ya eksak gitu ya, materi eksak IPA mungkin ya teman-teman menyebutnya gitu. Nah, ini misalnya mahasiswa teknik lingkungan ya, kemudian juga teknologi hasil pertanian ya, itu masuk ke dalam riset eksakta ya. Kemudian ada riset sosial humaniora ya, misalnya mahasiswa manajemen, mahasiswa apalagi PGSD ya, itu masuk ke PKM RSH. Kemudian ada prototype ya, itu karsa cipta ya, itu berupa apa? Kalau ini sudah berupa produk yang berbentuk prototype. Jadi teman-teman sudah menciptakan produk. Lalu ada PKM KI ya atau karya inovatif ya. Jadi teman-teman di sini menghasilkan produk juga yang sudah ada gitu ya. Itu namanya karya inovatif. Kemudian PKMK ya untuk
PKM kewirausahaan. Jadi yang punya usaha ya, silakan ya ide usahanya ya dituangkan dalam proposal PKM gitu ya. Kalau bisa diusahakan usahanya sudah berjalan dan inovatif juga gitu ya. Jangan maksudnya teman-teman memasukkan usaha misalnya pop ice aja gitu, jualan pop ice gitu ya. Tapi misalnya diubah lah, misalkan jualan jus buah gitu ya, yang apa, yang kaya gitu, akan vitamin C dan lain sebagainya misalnya gitu ya. Atau misalnya kewirausahaan apalagi misalnya menjual merchandise gitu ya, bahannya dari limbah misalnya gitu ya, itu jadi harus ada kebaharuannya yaitu karya dan inovatif. Kemudian PKM video gagasan ya, jadi teman-teman kalau misalnya teman-teman ada ide gitu ya, oh saya itu punya ide Bu gitu ya, saya mau membuat gitu ya video gagasan. Nah, video gagasan ini maksudnya gimana sih? Jadi teman-teman ini punya ide untuk menyelesaikan masalah gitu ya. Nah, idenya itu dituangkan dalam video teman-teman. Jadi misalkan saya pengen memberantas sampah gitu yang ada di Bantar Gebang misalnya gitu. Nah, teman-teman buat videonya, ya buat narasinya, buat skenarionya gitu. Yaitu video gagasan. Jadi teman-teman yang mungkin udah ada hobi fotografer dan lain sebagainya ya, itu bisa mengikuti yang PGK. Ya, kemudian PM, pengabdian masyarakat. Nah, ini juga kalau ini teman-teman misalnya sudah ada yang sedang KKN atau pernah nih ikut KKN gitu ya, mau ikut PKM PM. Jadi saya ada mitra nih Bu, mitranya itu misalnya di Muara Gembong. Muara Gembong itu kan daerahnya pesisir Bu gitu ya. Di situ kan banyak sering banjir Bu gitu ya. Nah, saya mau melakukan pengabdian gitu ya untuk memberikan sosialisasi misalnya, atau pengabdian masyarakat misalnya saya mau memberikan pendampingan misalnya. Kalau misalnya kewirausahaan, saya ingin melakukan pendampingan terkait dengan marketing produk Bu, ya itu boleh ke PKM PM. Kemudian ke penerapan iptek ya, kalau ini juga sebenarnya lebih kepada produk juga ya, ini sebenarnya agak sulit yang iptek gitu ya. Kemudian PKM GFT ya, ini termasuk skema insentif ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau punya gagasan ya, gagasan aja silahkan boleh ikut GFT. Nggak, kemungkinan nggak, jadi gagasan yang mungkin sangat bisa diwujudkan tapi nanti di Indonesia 10 tahun lagi. Misalnya di kan Pak Jokowi buat IKN. Nah, teman-teman misalnya punya gagasan kalau di IKN itu nanti ada bukan kereta cepat lagi ya, kereta silat misalnya ya, kereta petir misalnya gitu ya, yang hanya berapa detik sudah sampai gitu. Nah, itu masuk ke GFT. Kemudian ada PKM AI ya. Jadi kalau ini tuh teman-teman misalnya sudah pernah melakukan penelitian, kemudian teman-teman buat untuk jurnalnya gitu ya. Buat untuk jurnalnya ya, nanti formatnya format jurnal, ini namanya PKM AI gitu ya. Oke, ya ini perannya tadi ya. Saya nggak lama-lama ya teman-teman karena nanti akan ada Mbak Hairina. Jadi saya menjelaskan inti-intinya aja. Nah, kemudian ada sedikit ya teman-teman untuk menulis proposal PKM ya. Jadi kalau teman-teman lihat gitu ya sekarang ya, PKM itu ada kata kunci kreativitas ya. Di mana teman-teman sebagai mahasiswa diminta untuk kreatif ya dalam menemukan ide dan inovasi. Jadi jangan hanya udahlah saya pengen ikut-ikutan aja ya, tapi coba digali lebih lanjut terkait dengan ide yang ingin teman-teman tuangkan gitu ya. Misalnya punya ide lagi misalnya terkait dengan apa ya, pemasaran produk gitu ya, atau misalnya sekarang lagi rame e-money gitu ya, e-money-nya misalnya ada inovasi e-money terbaru atau misalnya riset terkait dengan e-money gitu ya. Nah, itu harus jangan sampai yang sudah ada gitu, kalaupun sudah ada itu dikembangkan lagi gitu ya, kita cari kekurangannya apa lalu kita perbaiki gitu, jangan yang sudah ada kita plek ketiplek cuma beda nama aja ya, itu namanya bukan kreatif gitu ya teman-teman ya. Jadi tolong dibuktikan gitu ya sebagai mahasiswa ya, kalian bisa mencari ide yang kreatif gitu ya. Jadi udah beda nih ya, dulu zaman SMA sekarang menjadi mahasiswa gitu ya. Harapannya punya ide gitu ya. Jadi sudah bisa apa ya, kritis terhadap hal-hal sekitar gitu ya. Jadi ide aja itu nggak perlu bingung ya nih sebenarnya, ketika misalnya teman-teman teknik lingkungan gitu ya,
kemarin habis baca buku ya terkait dengan sampah, langsung ingat ke Bantar Gebang. Oh ya, di Bantar Gebang nih ada pegunungan sampah nih gitu ya. Ini harus diapakan? Apakah sampahnya ini bisa dimanfaatkan lagi? Atau ternyata kita mau buat alat untuk yang membuat sampah itu menjadi rusak ya, atau dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian apa ya? Kemudian ya itu kita harus tiga ini yang harus teman-teman tekankan. Dimana kita harus berpikir kreatif, yaitu untuk kemampuan untuk menciptakan atau menghasilkan sesuatu yang baru ya. Jadi baru nih. Kemudian solutif ya untuk menyelesaikan masalah ya. Lalu apa? Inovatif yaitu menciptakan sesuatu yang berguna. Jadi bukan hanya baru, tapi bisa berguna gitu loh ya. Misalkan mau ciptakan apa namanya? Mau meriset gitu ya terkait dengan penggunaan yang namanya aplikasi TikTok gitu ya. Nah, kira-kira berguna nggak gitu ya riset ini gitu ya. Kemudian menyelesaikan masalah apa yang kita selesaikan? Oh, ternyata masalah ketika misalnya ada tingginya pengaduan terkait dengan penyalahgunaan sosial media dengan undang-undang ITE misalnya dan lain sebagainya. Ya. Kemudian gimana sih Bu caranya cari ide gitu ya? Mungkin teman-teman juga kan, aduh Bu, saya mah orangnya apa namanya bingungan gitu ya. Teman-teman bisa diskusi dengan temannya, ya bisa brainstorming misalnya dengan apa? Melihat jurnal, melihat YouTube ya, kemudian juga survei dan observasi. Nah, kalau saya biasanya cari ide itu main ke suatu daerah, teman-teman. Jadi saya main ke suatu daerah tertinggal gitu ya. Kemudian saya coba riset gitu. Saya lihat, oh ternyata di daerah sini culture-nya seperti ini. Oh di daerah sini itu pencariannya seperti ini, kurangnya apa daerah sini gitu ya. Jadi itu adalah teknik pengumpulan ide. Jadi jangan sampai udah saya nggak ikutan Bu, soalnya saya nggak punya ide. Aduh ya, mahasiswa nggak punya ide gimana nih gitu ya. Jadi saya harapannya ini PKM ini jadi tantangan ya untuk teman-teman. Ya ini ya PKM riset eksakta ya tadi terkait dengan sebab akibat ya, dia fenomena alamiah sesuai hukum fisika, kimia, dan biologi. Ya, oke ya. Kemudian kalau RSH yaitu untuk bidang sosial humaniora ya. Sebenarnya ini nggak usah dijelaskan lagi. Kemudian PKMK ya itu untuk ide kewirausahaan, tapi diharapkan ya cuman bukan hanya berorientasi pada profit, tapi juga teman-teman mengutamakan manfaatnya gitu ya. Misalkan mau buat apa gitu ya. Kemudian manfaatnya seperti apa. Lalu PKM pengabdian masyarakat ya itu bisa memberikan bantuan kepada masyarakat ya, itu tidak non profit ya. Jadi teman-teman bukan saya PKM masyarakat akan membantu memberikan sumbangan hibah masjid misalnya, bukan seperti itu ya. Jadi kita memberikan pendampingan ya yang non profit terkait dengan teknologi di bidang ilmu teman-teman ya, misalnya teknik informatika ya mau memberikan penyuluhan kemana ke UMKM gitu ya terkait apa, terkait penggunaan ChatGPT ya terhadap usahanya misalnya gitu ya. Kemudian KC ya, KC itu karya cipta ya teman-teman. Itu teman-teman memiliki apa, memiliki produk yang sudah ada produknya ya, dan itu sudah ada contohnya gitu. Kemudian KC ya, kalau KC ini yang tadi KC ini ya, ini adalah contohnya ya teman-teman. Jadi memodifikasi ya alat ya, alatnya sudah ada teman-teman sebenarnya siap pakai, atau setidaknya percontohan lah di sini. Ya, jadi teman-teman buat alat pengolah limbah tekstil misalnya ya, dengan menggabungkan apa biofilm dan biofilter sarang tawon. Nah ini kan sangat inovatif ya teman-teman. Jadi judulnya tuh nggak biasa-biasa aja gitu ya. Kemudian karya inovatif ini juga sama, tapi produknya sudah harus jadi, bukan prototipe lagi ya. Lalu oke ya tadi sudah ya. Kemudian PGK yaitu video tadi ya teman-teman. Jadi teman-teman itu punya gagasan, kemudian dilanjutkan buat narasi, diwujudkan dalam video YouTube. Ya ini juga keren-keren banget kalau teman-teman lihat video VGK yang lulus ya PKM gitu ya BIMNAS itu di YouTube banyak sekali untuk jadi gambaran ya misalnya mau buat. Kemudian GFT tadi ya gagasan, jadi teman-teman punya gagasan yang bisa kemungkinan akan bisa nih kita wujudkan tapi di tahun 2030 misalnya gitu ya. Nah itu teman-teman
bisa GFT ya. Kemudian AI, kalau misalnya sudah punya artikel yang kemudian mau dibuatkan jurnal, silakan dibuat AI. Oke, ya. Nah, ini ada tahapan peluang mengkoreksi ide. Jadi misalkan kita punya ide, gimana sih Bu mendapatkan ide yang kreatif gitu ya, atau idenya ini bagus atau enggak gitu. Nah, teman-teman itu ya bisa apa? Bisa mencari masalah dulu, kemudian memberikan solusinya, lalu kita lihat kelebihan dan kekurangan dari solusinya, lalu kira-kira manfaatnya seperti apa dan diskusikan kepada tim atau dosen. Jadi kalau misalnya teman-teman punya ide, nanti kita buat timnya bareng-bareng aja. Kalau belum punya tim gitu ya, teman-teman nanti kita diskusikan bersama. Ya, giat suksesnya ya fokus ya pada kreativitas di bidang PKM. Lalu tulis proposal berdasarkan pedoman dan baca buku panduan. Ini tiga ini yang perlu teman-teman pegang ya. Selebihnya adalah rezeki dari yang maha kuasa gitu ya. Jadi kalau misalnya udah tiga ini ya benar-benar teman lakukan gitu, insya Allah lolos. Kalau nggak lolos berarti belum rezeki gitu ya. Oke, ya ini adalah contoh-contoh judul PKM. Nah ini juga kalau misalnya bingung nyari ide, cari judul PKM yang lolos misalnya di tahun berapa? Di tahun 2024 ya. Itu teman-teman lihat, oh saya lagi mau bikin PKM GFT yang lulus ini judulnya apa gitu ya. Jadi ada gambaran, oh ternyata yang lulus ini seperti ini gitu ya. Oke, ya ini informasi terkait PKM ya. Nanti bisa dikunjungi di Simbel Mawa kemendikbud.go.id ya atau di Dirmawa Berita Bangsa ya .ac.id. Oke, mungkin itu Mas Rafli. Ya saya nggak banyak-banyak. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Anita Suri, STPMP, atas pemaparan materi yang sangat informatif sekali mengenai program kreativitas mahasiswa. Semoga dapat memberikan gambaran jelas ya kepada teman-teman semua untuk mengikuti program kreativitas mahasiswa ini. Baiklah, kita langsung saja ke agenda selanjutnya, yaitu sharing experience yang akan disampaikan oleh Kak Khairina, yang merupakan teman kita dari Universitas Jenderal Sudirman dan pernah berprestasi di ajang PKM tentunya. Pengalaman yang akan dibagikan oleh Kak Khairina ini tentunya akan sangat berharga untuk kita semua. Waduh, banyak Langsung saja amat. kepada Kak Khairina, kami persilakan. Baik, sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih Waalaikumsalam kepada warahmatullahi Ibu wabarakatuh. Dr. Weni selaku Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni. Ibu adalah berarti tulisannya apa? Mohon maaf Nika untuk speakernya ya Nika. Sebelumnya mohon maaf. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih kepada Mas Raffi yang sudah memberikan kesempatan saya. Terus juga terima kasih kepada Ibu Dr. Weni selaku Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni. Terima kasih kepada Bu Anita Suri selaku Mic-nya mati lagi, Kak. mohon maaf, ini mati sendiri ya. Oke, saya lanjutkan ya. Sebelumnya mohon maaf juga di sini saya lagi di luar karena tadi ada mati lampu, jadi saya cari tempat yang terang gitu. Jadi mungkin agak berisik. Sekali lagi mohon maaf dan juga laptop saya lagi trouble. Jadi ini menggunakan HP. Oke. Terima kasih atas kesempatannya sehingga saya bisa ada di sosialisasi ini untuk memberikan pengalaman saya dengan teman-teman dari Universitas Pelita Bangsa di malam hari ini. Baik, sebelumnya perkenalkan teman-teman, saya Khairina Rahmania dari jurusan Farmasi angkatan 2022 dari Universitas Jenderal Sudirman. Nah, di sini saya akan sharing-sharing ya tentang pengalaman saya ketika saya mengikuti kegiatan Timnas tahun kemarin yang dilaksanakan di Universitas Pajajaran. Oke, boleh next, Kak. Nah, mungkin tadi teman-teman udah tahu ya tentang apa itu PKM, tentang
alurnya bagaimana, terus PKM itu ada apa saja. Nah, di sini saya akan lebih membahas ke timnasnya. Jadi sebenarnya timnas itu apa sih? Timnas itu merupakan suatu tahap akhir dari kegiatan PKM itu sendiri. Jadi timnas ini tuh merupakan puncak acara dari PKM itu. Nah, nanti di timnas ini kita akan melakukan dua hal ya teman-teman. Yang pertama itu ada presentasi. Kita akan mempresentasikan hasil dari PKM yang telah kita laksanakan selama periode 3 sampai 4 bulan itu. Nah, terus yang kedua itu ada pameran poster. Jadi nanti sebelum timnas ini, dari setelah pengumuman sampai hari H timnas, kita akan diberi waktu untuk membuat poster. Nah, poster ini nanti akan dipamerkan ya dalam suatu ruangan tertentu. Nah, nanti akan dinilai oleh dewan juri. Jadi ada dua kriteria untuk perlombaannya, yaitu ada presentasi dan juga ada poster. Oke, boleh next. Nah, selanjutnya, kenapa sih kita tuh harus ikut timnas? Jadi, dengan mengikuti timnas ini, ada banyak banget benefit yang bisa kita ambil ya, teman-teman. Yang pertama itu, kita bisa mengembangkan minat dan bakat kita. Jadi, dengan mengikuti timnas ini, nanti kan waktu awal ikut PKM itu kita harus bikin proposal dulu ya, teman-teman. Nanti dari situ kita kan jadi berlatih untuk menulis teman-teman. Terus hingga ke tahap pendanaan, nanti kita harus tulis laporan akhir, laporan kemajuan, artikel ilmiah, dan lain-lain. Nah, dari situ kita bisa berlatih untuk menulis. Apalagi mungkin teman-teman juga tahu ya kalau misalkan di dunia perkuliahan ini, menulis itu sangat penting gitu. Kita harus punya skill menulis karena rata-rata tugas itu berhubungan dengan menulis. Selain itu juga nanti di akhir perkuliahan, kita kan akan dihadapkan dengan skripsi. Nah, oleh karena itu kita harus berlatih gitu. Kita harus terbiasa untuk menulis. Selanjutnya, kita juga bisa membangun relasi. Nah, dengan kita mengikuti timnas ini, kita pasti akan lebih banyak mengenal dosen pendamping kita, terus juga dosen-dosen yang berhubungan dengan PKM kita. Selain itu juga kita bisa mengenal lebih banyak teman ya teman-teman. Karena kan nanti ketika timnas ini kita itu akan berada di universitas yang menyelenggarakan timnasnya. Nah, nanti semua mahasiswa dari seluruh Indonesia itu akan berkumpul di situ. Jadi otomatis kita bisa semakin memperluas pertemanan kita, relasi kita, yang tentunya itu akan sangat berguna ya untuk kedepannya gitu. Apalagi untuk jenjang karir masa depan kita. Selanjutnya, timnas ini juga bisa untuk konversi SKS, bahkan skripsi. Tadi mungkin sudah Bu Anita sampaikan ya, kalau ikut timnas ini tuh kita bisa konversi SKS. Nah, konversinya ini bahkan sampai bisa 20 matkul. 20 mata kuliah, teman-teman bisa konversi, jadi otomatis nanti teman-teman dapat nilai A. Nah, selain itu, bahkan di beberapa universitas itu ada kebijakannya, kalau misalkan kita ikut timnas, kita menang timnas, itu kita nggak perlu bikin skripsi lagi. Jadi teman-teman cuma perlu nulis skripsi, tapi nggak usah ada seminar proposal dan seminar hasilnya. Tapi mungkin itu juga berbeda ya dari setiap universitas, mungkin ada kebijakannya masing-masing. Nah, terus yang terakhir itu kita bisa berpikir kreatif dan inovatif. Nah, jadi kan PKM ini tuh ide yang kita buat itu harus dengan kreativitas dan inovasi yang tinggi ya teman-teman. Nah, dengan adanya ide yang kita buat di PKM ini, itu akan semakin melatih daya pikir kita untuk semakin berpikir kreatif dan inovatif. Oke, boleh next Kak. Nah, selanjutnya gimana sih persiapan yang harus dilakukan dalam penyusunan PKM ini? Yang pertama itu kita harus membentuk tim. Tim dalam PKM ini tuh biasanya terdiri dari 3 sampai 5 orang. Dengan ketentuannya itu harus ada anggota yang berbeda angkatan. Nih misalnya aku kan angkatan 2022 ya. Nah, berarti nanti kalau aku mau bikin tim, itu harus ada anggota yang angkatan 2023 atau 2024. Nah, terus timnya ini tuh setahu aku bisa
satu jurusan. Kayak misal aku dari farmasi, aku mau bikin PKM riset eksakta. Nah, itu kan berhubungan dengan kesehatan gitu ya. Jadi bisa dalam satu jurusan farmasi, yang penting harus ada beda angkatannya. Nah, tapi untuk pembentukan tim ini juga disesuaikan dengan PKM yang akan kalian buat. Jadi misal kalian mau buat PKM kewirausahaan, kan PKM kewirausahaan itu berhubungan dengan misalnya nih ekonomi, terus matematika, akuntansi, dan lain-lain. Jadi kalian bisa cari anggota yang berasal dari jurusan itu. Jadi intinya untuk pembuatan tim ini harus disesuaikan dengan anggota yang kalian butuhkan sesuai dengan PKM yang akan kalian buat. Seperti itu. Nah, terus kalau misalnya kita udah bikin tim nih, terus apa sih yang harus kita lakukan? Nah, selanjutnya kita harus memilih dosen pendamping. Nah, memilih dosen pendamping ini juga harus disesuaikan dengan kinerja atau yang biasa dosen itu ampuh. Jadi biasanya tuh dosen tuh mengampu PKM di bidang tertentu. Misal ada dosen yang mengampu di bidang PKM kewirausahaan. Nah, itu nanti kalian bisa cari-cari gitu dosen yang mengampu di bidang tersebut. Atau di bidang riset, biasanya siapa dosennya. Nah, itu kalian bisa cari sesuai dengan yang kalian butuhkan di bidang apa. Dan yang terakhir, kita harus mempersiapkan ide. Nah, ini merupakan hal yang sangat penting ya, teman-teman. Karena dengan adanya ide, itu yang menjadi topik yang akan dibuat dalam proposal yang akan diajukan. Oke, boleh skip? Nah, cara nyari ide ini tuh gimana sih? Ada banyak hal yang bisa kita cari gitu ya, yang bisa kita jadikan sumber untuk mencari ide. Yang pertama itu dari lingkungan. Nah, jadi kalian bisa nih lihat lingkungan sekitar kalian. Kayak misal, kira-kira ada sumber daya apa ya yang ada di daerah kalian, atau ada masalah apa ya yang ada di daerah sekitar kalian gitu, yang kira-kira kalian harus cari solusinya supaya itu bisa diperbaiki gitu. Nah, contohnya waktu itu ketika tahun lalu itu aku kan PKM kewirausahaan ya teman-teman. Nah, waktu itu jadi kan aku tuh dari daerah Brebes. Nah, kebetulan di daerah aku tuh dekat dengan pantai. Namanya itu Pantai Ranbusanga, dan di pantai itu banyak terdapat tanaman atau buah, namanya itu buah pedada. Nah, buah ini tuh kayak sejenis buah mangrove itu. Jadi dari situ aku muncul ide gitu untuk gimana sih cara mengelola buah pedada ini. Karena kan mungkin kebanyakan orang juga masih belum tahu ya tentang buah pedada itu, dan upaya pemanfaatannya itu masih belum maksimal. Nah, jadi dari hal tersebut aku membuat ide untuk membuat PKM dengan memanfaatkan buah pedada tadi. Nah, aku memanfaatkan buah pedada tersebut dan dikombinasikan dengan daun sirsak untuk membuat tablet effervescent yang berguna untuk mencegah penyakit kanker tulang. Nah, selanjutnya itu kita bisa cari ide melalui riset. Nah, riset ini itu gimana? Riset ini tuh misalnya kita bisa cari judul PKM yang lolos pendanaan tahun-tahun sebelumnya. Kayak misal contoh PKM yang lolos pendanaan tahun 2024 atau 2023, itu kalian bisa cari di Google. Biasanya itu banyak yang ada Thomas. PKM yang kalian pilih. Nah, kayak misal kalian mau bikin PKM di perusahaan, dan nanti kalian bisa cari judul-judul tersebut, contoh judul yang PKM kewirausahaan yang lolos hingga ke pendanaan atau bahkan sampai ke timnas. Nah, tapi kalian tentunya nggak boleh menjiplak ide tersebut begitu saja. Jadi kalian bisa amati, kalian juga bisa tiru mungkin dari segi metodenya, dan kalian tuh harus modifikasi. Jadi kalian tetap harus amati, tiru, dan modifikasi. Kalian nggak boleh jiplak ide itu begitu saja, karena nanti Dewan Juri juga pasti bakal tahu gitu kalau misal ide ini tuh pernah digunakan sebelumnya. Terus caranya itu, cara tahu ide kalian itu udah digunain sebelumnya atau belum itu, kalian juga bisa cari di Google. Kalau misalkan di Google itu masih belum ada ide yang sama seperti ide yang kalian
buat, nah kalian bisa memanfaatkan ide tersebut. Tapi kalau udah ada, sebaiknya kalian harus cari ide lain, karena itu akan sangat mempengaruhi terkait dengan kelolosan pendanaan atau timnasnya nanti. Nah, selain itu, pemilihan ide ini juga kita bisa lakukan dengan diskusi. Diskusi ini itu bisa bersama dengan teman-teman anggota kalian, atau juga dengan dosen pendamping kalian. Nah, bahkan kadang ada beberapa dosen yang emang udah menyiapkan judul PKM gitu untuk eh, anak-anak yang akan menjadi bimbingannya. Tapi meskipun nggak semua dosen seperti itu, kalian tetap masih bisa mendiskusikan dengan dosen tersebut gitu. Pasti nanti dosen juga kasih masukan terkait dengan topik ide yang akan kalian buat. Seperti itu. Oke, boleh next. Nah, terus gimana sih Kak alur pelaksanaan PKM itu? Jadi yang pertama, nanti bakal ada seleksi proposal PKM. Nah, nanti proposal PKM yang udah kalian buat, yang akan diajukan itu nanti akan diseleksi. Seleksinya ini ada 2 tahap ya. Tahap pertama itu tentang seleksi kelengkapan berkas, administrasi, pokoknya format-format kelengkapan PKM-nya. Nah, terus di seleksi yang kedua itu baru seleksi tentang isi proposal PKM kalian. Jadi kalau misalkan kalian proposalnya bagus, udah sempurna gitu isinya. Tapi kalau misalkan ada format yang masih kurang sesuai, ada data yang masih kurang lengkap, yaitu kemungkinan untuk lolosnya itu akan sedikit gitu. Karena yang pertama dilihat itu adalah kelengkapan berkas, format, administrasi, dan lain-lain. Sesimpel margin ya, margin proposalnya gitu. Misal kirinya harusnya 4, tapi kalian malah 3. Nah, itu aja bisa jadi suatu kesalahan yang membuat proposal kalian tidak lolos. Nah, setelah kalian udah lolos seleksi tahap 1 dan tahap 2, nanti akan dilaksanakan pendanaan. Pendanaan ini tuh untuk jumlah dana pendanaannya itu tergantung ya. Jadi nggak selalu sama, tapi biasanya itu dari range hingga 10 juta. Nah, terus juga ada dana bantuan dari perguruan tinggi biasanya. Nah, untuk pelaksanaan PKM ini biasanya dilaksanakan dari 3 hingga 4 bulan. Jadi selama 3 sampai 4 bulan itu, kalian harus menyelesaikan apa yang harus kalian selesaikan di PKM itu. Kayak misal kalian PKM kewirausahaan. Kalian harus bikin produk, kalian harus udah memasarkannya, bahkan mungkin kalian harus sampai memperoleh BEP-nya atau Break Even Point-nya. Jadi dalam waktu 3 sampai 4 bulan itu kalian harus sudah mencapai target-target atau luaran wajib yang ada di PKM itu. Nah, untuk luaran wajib yang ada di PKM itu biasanya tercantum di buku panduan. Nah, setelah kalian melaksanakan pendanaan, nanti akan ada PKP 2. PKP 2 ini tuh kayak penilaian kemajuan kalian selama pelaksanaan PKM. Jadi nanti di sini tuh kalian akan mempresentasikan hasil PKM yang telah kalian kerjakan selama rentang waktu tersebut. Jadi di PKP 2 ini usahakan PKM yang kalian buat itu sudah hampir selesai gitu. Sudah 90% lah minimal, udah hampir selesai, jadi kayak tinggal finishing aja. Nah, terus nanti di PKP 2 ini kalian akan diuji sama 2 dewan juri yang menentukan kalian bisa lolos atau enggak ke PIMNAS. Selain dari penilaian presentasi PKP 2, kalian juga akan dinilai dari laporan kemajuan, laporan akhir, media sosial, produk, dan lain-lainnya. Jadi itu yang akan menjadi penilaian apakah kalian akan lolos ke PIMNAS atau tidak. Nah, setelah kalian lolos seleksi, baru nanti kalian akan masuk ke PIMNAS. Seperti itu. Boleh next? Nah, ini ya teman-teman, kegiatan PKM yang waktu itu aku lakukan, dari mulai bimbingan sama dosen, terus juga ada PKP 2, ada pembuatan produk, terus juga kelompokku melakukan siaran radio di RRI, terus juga kami melakukan penjualan di GOR, dan lain-lain. Bisa kalian lihat ya. Boleh next? Nah, terus banyak banget nih kesalahan yang sering terjadi selama pembuatan proposal PKM ini.
Nah, yang pertama itu kesalahan format dan administrasi. Kayak yang tadi aku bilang ya, kayak misal kelengkapan biodatanya, tanda tangan, terus juga seperti marginnya, judulnya. Untuk judul itu kan biasanya kan ada batas maksimalnya ya. Kalau nggak salah itu nggak boleh lebih dari 20 kata. Nah, kalau misal kalian dari judul aja udah lebih dari yang ada di buku panduan, pasti itu kalian nggak akan lolos. Nah, terus yang kedua, tidak sesuai dengan buku pedoman. Nah, di buku pedoman ini tuh kan sudah ada ya apa yang harus kalian isi di proposal PKN kalian. Kayak misal bab satunya itu harus tentang apa, bab 2-nya tentang apa, dan lain-lain. Nah, tapi kalau misalkan kalian bikin proposalnya itu tidak sesuai dengan buku pedoman, nah itu kemungkinan untuk lolosnya juga akan kecil. Jadi kalian harus berpacu pada buku pedoman tersebut. Selanjutnya, ide tidak selaras dengan program studi. Nah, kalau ini mungkin kalian juga tahu ya kalau misalkan program studi yang kalian jalankan itu harus sesuai dengan bidang PKM-nya. Kenapa? Sebetulnya bisa-bisa aja kalau misalkan kalian misal di program studinya itu matematika, tapi kalian pengen bikin PKM RE. Nah, RE itu kan kayak tentang riset-riset gitu kan. Sementara di matematika mungkin kalian belum pernah belajar gitu tentang riset. Nah, itu sebenarnya bisa-bisa aja. Tapi kan kalian juga pasti kan kurang paham gitu ya dengan mekanismenya, dengan bagaimana caranya. Jadi usahakan ide PKM yang kalian buat itu harus selaras dengan program studi kalian, sehingga kalian bisa menguasai apa yang akan kalian buat. Nah, selanjutnya, tidak memahami kriteria kelayakan bidang PKM yang dipilih. Nah, contohnya nih, kalian bikin PKM PM, pengabdian masyarakat. Tapi kalian itu bermitra dengan mitra yang sudah punya profit atau sudah punya usaha yang memiliki keuntungan gitu. Nah, itu kan tidak boleh ya teman-teman. Jadi ketentuannya itu tidak boleh bermitra dengan mitra yang sudah punya profit. Nah, kalau misalkan kalian tetap bermitra dengan mitra yang punya profit, nah itu pasti kalian kemungkinan untuk lolosnya itu akan kecil seperti itu. Boleh next? Nah, terus setelah tadi ya, setelah tahapan ketika pendanaan, terus kalian PKP 2 dan ternyata kalian diumumkan lolos PIMNAS, nah ini pelaksanaannya itu gimana sih? Nah, jadi ada dua tahapan ya, tahap menuju PIMNAS dan tahap ketika PIMNAS. Jadi untuk tahap menuju PIMNAS ini, dari pengalaman aku sendiri, jadi dari Unsud itu kita diselenggarakan pelatihan atau karantina, di mana di pelatihan ini kita dipandu oleh dosen-dosen yang memang sudah berpengalaman di bidang PKM. Nanti kita akan dilatih untuk presentasi, untuk menjawab, dan untuk hal-hal lainnya ketika kita akan berada di PIMNAS itu. Terus juga kita akan merevisi PPT kita untuk nanti dipresentasikan itu. Terus juga akan merevisi poster, dan ada revisi laporan akhir. Nah, jadi di tahap menuju PIMNAS ini, usahakan semuanya itu harus sudah 100% selesai. Karena kan PKM-nya juga kan sudah selesai kan tahap pendanaannya. Jadi tahap pelaksanaan menuju PIMNAS ini semuanya sudah harus selesai. Nah, terus setelah tahap menuju PIMNAS, lalu akan ada tahap apa lagi nih? Nah, selanjutnya itu akan ada tahap ketika PIMNAS. Nah, seperti yang udah aku jelaskan di awal, di PIMNAS itu nanti kita akan mempresentasikan hasil PKM yang telah kita lakukan dan juga ada pameran poster. Jadi nanti akan ada dua hal ya yang kita lakukan, dua hal utama. Tapi sebetulnya untuk pameran poster sendiri kita tidak perlu melakukan apa-apa ya. Maksudnya poster itu hanya dipajang aja gitu, jadi nggak dipresentasikan. Jadi kita hanya perlu fokus ke presentasinya ketika hari PIMNAS. Nah, setelah itu, selain dari presentasi dan juga pameran poster, nah, ada juga hal menyenangkan gitu. Setelah kita udah pusing gitu, memikirkan gimana presentasinya, terus gimana nih posternya kira-kira bakal lolos apa enggak ya. Nah, ada juga kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. Jadi contohnya dari pengalaman aku tahun kemarin ya, kegiatan-kegiatannya itu kayak misal kita mengeliling universitas yang
tempat PKM dilaksanakan, tempat timnas dilaksanakan itu. Terus juga dari universitas sendiri kayak ada jalan-jalan gitu ke daerah-daerah yang ada di sekitar tempat pelaksanaan PKM itu. Gitu. Jadi setelah berpusing-pusing kita juga bisa ada have fun-nya lah. Jadi kita bisa senang-senang gitu. Meskipun di tengah mungkin rasa deg-degan, rasa takut gitu nunggu pengumuman timnasnya dan lain-lain. Oke, boleh next. Nah, ini ya teman-teman, dokumentasi ketika aku mengikuti PIMNAS, dimulai dari karantina atau pelatihan, terus juga ada foto bersama setelah pengumuman ya, itu di atas itu kita udah megang medali, alhamdulillah banget. Terus juga di sebelah kanan itu foto pertama kali sampai ke tempat kita tinggal ketika PIMNAS. Terus juga di kanan bawah itu ada foto di depan Rektorat Unpad. Dan di sebelah kiri itu foto ketika kita sedang selesai melaksanakan presentasi. Boleh next? Oke. Nah, setelah tadi ya kita menjalani PKM, PIMNAS, itu pasti jalannya itu nggak selalu mulus ya. Pasti ada batu-batu, kerikil-kerikil kecil gitu yang mewarnai langkah kita ketika kita melaksanakan hal tersebut. Nah, tantangan-tantangan apa aja sih yang dihadapi ketika melaksanakan kegiatan tersebut? Jadi dari yang aku rasakan ya teman-teman, yang pertama itu perasaan lelah. Lelah itu pasti ada ya, apalagi ketika hasil yang kita inginkan, hasil yang ingin kita capai itu belum terlaksana gitu, belum bisa kita capai. Nah, contohnya itu ketika waktu pelaksanaan pendanaan tahun kemarin, itu kan aku ada di semester 2 ya, mau ke semester 3. Jadi masih awal-awal masuk kuliah lah, masih belum tahu banyak hal gitu. Nah, terus di liburan antara semester 2 dan semester 3 itu, aku tuh pulang ke rumah tuh cuman kayak beberapa hari doang, mungkin 3 sampai 4 hari, dan sisa liburan itu aku habiskan di laboratorium. Aku dan teman-temanku itu cari formulasi yang tepat untuk bikin sediaan yang aku buat gitu. Jadi kan aku bikin sediaan tablet effervescent dari buah pedada dan daun sirsak untuk mencegah kanker tulang. Nah, untuk membuat sediaan tablet effervescent itu tidak mudah ya, karena apalagi tablet effervescent itu mungkin teman-teman tahu kayak CDR gitu. Nah, itu kan kalau misalkan kena uap sedikit gitu ya di ruangan yang gelap gitu, itu kan pasti mudah bereaksi ya. Apalagi waktu itu di lab di Unsur tuh masih belum ada ruangan yang khusus untuk membuat tablet effervescent. Jadi mungkin emang jadi susah banget gitu buat bikin formulasi supaya dia tuh bisa tahan di ruangan biasa di suhu ruang. Nah, jadi selama liburan itu mungkin sekitar hampir 2 bulan aku habiskan di lab untuk bikin formulasi, sampai mungkin 20-30 formulasi, itu aku juga nggak tahu pastinya, tapi sampai puluhan. Nah, sampai akhirnya aku dan teman-temanku itu sampai di formulasi, sampai menemukan formulasi yang tepat. Nah, setelah itu, selain lelah tadi ya, lelah karena kita nggak bisa dengan begitu saja gitu langsung menemukan formulasi yang tepat gitu, kita harus melalui proses yang lama, proses yang panjang. Ada juga rasa takut ketika PKM yang kita laksanakan itu mungkin nggak bisa mencapai tujuan akhirnya. Apalagi kan aku PKM kewirausahaan ya. Jadi PKM kewirausahaan itu kita harus membuat produk dan juga menjual produk, dan mungkin harus mencapai BEP-nya, break even point-nya, titik impasnya. Dan itu juga kan nggak mudah, apalagi menjual suplemen gitu. Mungkin kan kebanyakan orang juga kan masih ragu sama produk kita. Apalagi kan dikonsumsi langsung gitu ya, melalui mulut gitu. Jadi mungkin banyak orang yang takut gitu untuk mencoba membeli produk kita. Nah, tapi dengan usaha yang keras gitu ya, akhirnya aku dan teman-teman itu berhasil menjual produk sesuai dengan break even point yang
kita harapkan. Nah, terus selain tadi ya lelah, takut, ada juga konflik nih. Konflik dalam suatu tim itu mungkin bukan perkara yang aneh gitu ya. Pasti kan kalian juga mungkin sama teman-teman kalian gitu pasti pernah gitu kan berada dalam konflik tertentu. Apalagi kan setiap orang itu punya pemikiran yang berbeda, punya isi kepala yang berbeda. Jadi mungkin ada hal yang kurang sesuai, pasti yang satu maunya ini, yang satu maunya beda lagi. Nah itu kan bisa menimbulkan konflik. Selain itu juga karena kurangnya kesiapan ya. Dari yang tadi aku bilang, ketika bikin PKM itu aku di semester 2. Aku masih belum punya pengalaman untuk bikin tablet, untuk bikin formulasi, dan lain-lain. Jadi di situ aku merasa kurang siap. Apalagi anggota timku itu dari 5 orang tuh, 4 orang itu adalah dari mahasiswa baru, mahasiswa semester 2. Jadi cuttingnya itu cuma satu dan itu dari jurusan matematika. Jadi kan mungkin cuttingnya juga nggak bisa bantu banyak karena kan bukan bidangnya juga. Jadi aku sama teman-teman farmasiku itu berusaha untuk mencari formulasi, mencari cara membuatnya dan lain-lain dengan ilmu yang kita miliki. Oke, boleh next. Nah, tapi dengan adanya tantangan-tantangan yang tadi ya, itu bukanlah menjadi suatu hal yang bisa membuat kita berhenti melangkah, membuat kita menyerah begitu saja. Tapi itu adalah suatu pematik gitu ya, untuk memperkuat semangat kita, untuk membuat kita semakin yakin gitu, kalau kita tuh bisa. Nah, jadi yang perlu dilakukan itu tuh kita harus optimis tentu. Kita harus yakin bahwa kita bisa melakukan apa yang kita inginkan. Kita harus yakin bahwa kita bisa mencapai tujuan yang kita harapkan. Selain itu, kita juga nggak boleh menyerah begitu saja ya. Kita harus pantang menyerah, kita harus selalu semangat gitu untuk melaksanakan apa yang harus kita laksanakan. Nah, selain berusaha, selain optimis, pantang menyerah itu, kita juga harus berdoa. Karena kalau kita berusaha semaksimal apapun, tapi kalau nggak diimbangi dengan berdoa, itu pasti bakal sia-sia. Nah, terus tadi ya, dengan adanya konflik itu, bukannya menjadi suatu pemecah dalam hubungan tim, tapi itu kita harus membangun kerjasama tim untuk mencapai tujuan yang kita inginkan bersama-sama. Nah, selain itu, dengan kurangnya kesiapan yang tadi ada di tantangan itu bukanlah menjadi suatu penghalang ya. Tapi kita tuh mungkin bisa bertanya, kita bisa bertanya kepada orang-orang yang tahu gitu. Dan bertanya ini tuh nggak harus ke dosen. Kita bisa bertanya ke mungkin masyarakat sekitar, ke teman-teman kita, ke kakak tingkat kita, dan lain-lain. Dan yang terakhir itu kita harus semangat dan pantang menyerah dan juga memiliki komitmen yang kuat. Oke, boleh next. Nah, terus tadi setelah aku jelasin dari PKM sampai PIMNAS itu, gimana sih cara kita supaya kita bisa lolos PIMNAS? Sebetulnya ada banyak ya, tapi mungkin di sini aku cuma masukin yang memang benar-benar aku rasa penting. Jadi yang pertama itu baca dan pahami pedoman PKM. Usahakan proposal yang kalian buat itu harus zero mistake. Jadi nggak ada kesalahan apapun, baik dalam segi formatnya, administrasinya, kelengkapan datanya, dan lain-lain. Itu kalian harus usahakan tidak ada kesalahan. Terus caranya itu gimana? Nah, mungkin kan satu tim itu kan terdiri dari 5 anggota ya. Nah, itu masing-masing anggota itu bisa baca proposalnya dari awal sampai akhir, mungkin sebanyak 3 atau 5 kali ya per orang. Terus kan nanti kan mungkin ada nemu kesalahan-kesalahan kecil gitu dari satu orang ini dan orang-orang lainnya. Dan itu kan pasti akan memperkecil kesalahan kita. Jadi dan diusahakan itu zero mistake gitu. Nah, terus yang kedua itu kita harus melakukan pembagian tugas dan manajemen tim yang baik. Nah, jadi usahakan dari awal ketika kalian memilih tim itu, kalian harus sudah mempunyai gambaran
kira-kira anggota ini tuh tugasnya itu ngapain ya, terus anggota yang satu tuh kira-kira bakal ngapain ya. Nah itu sebaiknya kalian harus punya gambaran, karena nanti supaya ketika pelaksanaan, ketika kalian lolos pendanaan bahkan sampai ke PIMNAS, kalian dari masing-masing anggota itu sudah tahu job desk-nya masing-masing. Jadi udah nggak perlu banyak miskomunikasi gitulah. Jadi kan kalau misalkan semakin jelas tugasnya, semakin orang-orang tahu job desk-nya, pasti kan semakin fokus dengan tugas-tugasnya tersebut. Dan yang terakhir itu penuhi target luaran. Nah, kayak yang tadi aku bilang, target luaran itu kayak laporan tujuan, laporan akhir, terus juga artikel ilmiah, sosial media, itu kalian harus penuhi dengan baik. Contohnya nih, kayak misal di sosial media, itu tuh tiap bulan, setiap 1 bulan sekali itu bakal ada posting di akun media sosial kalian. Itu sudah dijadwal. Dan usahakan kalian juga mengikuti hal itu dengan baik gitu. Kalian taat dengan aturan itu. Jadi kalau ada jadwal posting, kalian posting. Terus kayak misal kalian harus ngisi logbook ya. Di PKM ini tuh ada logbook. Jadi ketika kegiatan-kegiatan yang kalian lakukan itu kalian catat di logbook dan lain-lain. Artinya kalian harus memenuhi semua target luaran tersebut. Oke, boleh next. Nah, terus tadi kan aku bilang kan kalau misalkan di PIMNAS itu berarti ada 2 kriteria penilaian. Yang pertama tuh poster dan juga ada presentasi. Nah, terus gimana sih cara bikin poster yang baik gitu supaya poster kita tuh bisa dilirik sama dewan juri. Nah, yang pertama tuh kalimat dalam poster itu harus singkat, padat, dan juga jelas. Jadi nanti poster ini tuh diharapkan bisa dibaca dalam jarak pandang kayak misal 2 atau 1 meter. Nah, otomatis kalau misal banyak tulisan, berarti kan tulisannya nanti akan semakin kecil kan. Nah, kalau semakin kecil nanti akan semakin sulit untuk terbaca dari jarak yang lumayan jauh. Jadi usahakan kalimat yang ada di poster itu singkat, padat, dan jelas supaya nanti itu tulisan itu masih bisa terbaca. Dan dengan kalimat singkat itu usahakan kalimat tersebut tetap memuat maksud dari penjelasan kalimat tersebut. Jadi harus mencakup inti kalimatnya. Nah, selanjutnya juga komposisi warna dan elemennya itu harus sesuai. Jadi sebelum bikin poster, kalian harus tentuin dulu tone warna apa yang bakal kalian masukin di poster itu. Kayak misal, aku waktu bikin poster tuh aku masukin warna biru, oranye, kuning gitu. Itu kan masih masuk gitu ya warnanya. Usahakan warnanya itu yang masuk gitu, jangan yang nabrak-nabrak yang mungkin kurang enak dipandang. Nah, terus perhatikan layout dan juga struktur konten. Nah, layout ini tuh gimana sih? Jadi kayak misal peletakan gambarnya, kalian mau letakin gambar di sebelah mana, judulnya di sebelah mana, nama anggota timnya di sebelah mana. Itu harus jelas layoutnya. Terus juga dari cara bacanya, kayak misal dari sebelah kiri ke bawah, terus habis itu ke kanan atas, terus ke kanan bawah lagi, atau dari kiri ke kanan, dan lain-lain. Itu harus jelas, supaya pembaca itu nggak bingung sama poster kalian gitu, supaya pembaca tuh tahu loh setelah baca bagian ini kita harus baca bagian yang mana gitu. Dan yang terakhir itu komposisi gambarnya itu harus laras, kayak tadi ya di layout itu kita harus udah tahu penempatan gambarnya itu mau di sebelah mana, terus juga usahakan warna gambarnya itu nggak menabrak sama tone poster kalian. Nah, kalian bisa lihat ya di sebelah kiri itu adalah tempat ketika pameran poster. Jadi nanti dari masing-masing tim itu posternya akan dipajang, nanti dewan juri itu akan berkeliling. Nah, dalam satu ruangan itu semua poster dari semua bidang PKM, baik dari PKM kewirausahaan, PKM RE, PM, dan semuanya itu dipajang di ruangan yang sama. Jadi setelah selesai dinilai, kalian juga bisa lihat-lihat poster punya kelompok lain gitu. Boleh next? Nah, selanjutnya tips membuat PPT. Nah, pertama itu harus menggunakan visual. Visual ini tuh kayak misal ketika perpindahan dari satu slide ke slide lainnya, itu kayak ada visual-visual yang menarik gitu. Nah, itu
supaya pembaca itu nggak bosan sama PT kalian. Terus yang kedua, desainnya harus menarik. Nah, desain yang menarik ini, tapi diusahakan juga jangan terlalu berlebihan. Kenapa? Karena malah nanti akan mengurangi penilaian dari PPT kalian. Terus font yang dibaca itu harus mudah dibaca dan tidak terlalu banyak teks. Kayak tadi ya, sama poster. Di poster juga kan nggak boleh terlalu banyak tulisan kan. Di PPT juga sama. Karena kalau misalkan di PPT kalian itu banyak tulisan, nanti kan yang bacanya juga kayak males gitu ya. Karena mungkin malah jadi kayak koran gitu, nanti kayak berderet tulisan full satu slide. Itu kan malah pusing gitu bacanya. Yang penting kalian harus tulis inti dari kalimat yang kalian masukkan tersebut. Dan yang terakhir itu penyusunan slide-nya itu harus sesuai. Nggak boleh misal dari bagian A, B, terus nanti ke A lagi. Itu kan nanti malah bikin bingung ya. Kayak seharusnya itu nggak usah di itu diapit sama B gitu. Harusnya kan A langsung ke A aja gitu, nggak usah diapit sama B. Nanti kan malah bingung lagi gitu. Udah bahas yang sebelumnya, bahas yang lain, terus bahas yang sebelumnya lagi. Itu malah bikin bingung pembacanya. Nah, terus di sebelah kiri itu kalian bisa lihat ya supaya kalian ada gambaran gitu ketika kalian ikut PIMNAS itu gimana sih nanti. Nah, jadi di sebelah kiri itu adalah ruangan ketika kita akan mempresentasikan hasil PKM kita saat PIMNAS. Nanti waktunya itu 30 menit, teman-teman. Kalau pas tahunku ya. Tapi mungkin setiap tahun mungkin pasti ada perubahan. Nah, kalau tahunku itu 30 menit, 5 menitnya itu untuk persiapan, terus 10 menitnya itu presentasi, dan 15 menit tanya jawab. Jadi 30 menit itu udah mencakup semua. Nah, terus giliran kita presentasi itu kita juga nggak tahu kapan, karena akan diundi secara langsung saat itu juga. Jadi mau nggak mau, siap nggak siap, kita harus selalu stay, pantengin di ruangan itu. Siapa tahu kita bakal ketunjuk gitu. Jadi yang maju selanjutnya. Tuh. Boleh next? Nah, mungkin itu tadi ya dari aku, mungkin emang sedikit materinya gitu, tapi semoga bisa teman-teman pahami gitu, bisa membuat teman-teman tertarik untuk mengikuti kegiatan PKM ini. Nah, terima kasih. Keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar, keberhasilan adalah milik mereka yang senantiasa berusaha. Oke, terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kak Khairina atas cerita dan inspirasinya. Semoga pengalaman yang dibagikan kepada teman-teman semua dapat memotivasi kita semua nih dalam mengembangkan ide-ide kreatif untuk PKM nanti. Selanjutnya, pemaparan materi kompetisi internal yang akan saya sampaikan sendiri. Ini sebagai gambaran singkat saja untuk teman-teman. Bentar, saya share screen terlebih dahulu ya. Oke, teman-teman. Mungkin saya singkat aja ya, karena memang sudah berlarut malam. Yang di sini yang saya akan jelaskan adalah kompetisi internal program kreativitas mahasiswa. Pasti teman-teman bertanya juga kan, apa sih kompetisi internal PKM? Nah, kompetisi internal PKM ini insya Allah perdana akan kita adakan di kampus kita tercinta ini, Universitas Pelita Bangsa. Nah, buat teman-teman yang bertanya-tanya, apa sih kompetisi internal? Jadi kompetisi internal PKM itu ajang kompetisi kreatif dan inovatif antar mahasiswa yang bertujuan untuk menggali potensi dan ide-ide kreatif di berbagai bidang. Kompetisi ini merupakan persiapan bagi mahasiswa yang ingin mengikuti program kreativitas mahasiswa di tingkat nasional. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang ingin berminat mengikuti kompetisi internal PKM ini, silakan. Kita tidak menuntut wajib untuk mengikuti kompetisi PKM ini.
Tapi kalau memang teman-teman ingin berminat, fokus, mempersiapkan persiapan lebih matang lagi untuk ke PKM tingkat nasional, silakan mendaftarkan kompetisi internal PKM ini. Selanjutnya ada tujuan kompetisi internal. Yang pertama, meningkatkan kreativitas mahasiswa, memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengembangkan ide-ide kreatif dan inovatif di berbagai bidang. Yang kedua, nah ini yang paling penting, persiapan kompetisi nasional menyiapkan mahasiswa agar lebih siap dan kompetitif dalam menghadapi program kreativitas mahasiswa. Seperti yang tadi sudah dipaparkan oleh Ibu Anita juga dan Kak Hairina juga, PKM ini pastikan harus mempunyai persiapan yang matang gitu ya untuk ke tingkat nasional. Nah, apa rencana kita untuk mempersiapkan mahasiswa itu? Ini yang pertama, kita mengadakan kompetisi-kompetisi internal ini. Selanjutnya yang ketiga, pengembangan keterampilan. Mendorong pengembangan keterampilan riset, kewirausahaan, dan pengabdian masyarakat di kalangan mahasiswa. Selanjutnya ada mekanisme kompetisi. Kompetisi internal PKM Universitas Pelita Bangsa perdana tahun ini insya Allah akan dilaksanakan secara 100% online. Jadi teman-teman nggak perlu hadir ke kampus ingin ngumpulin ini, mau ini. Cuman kalau misalkan nanti teman-teman mau konsultasi terkait kompetisi internal ini atau terkait PKM bisa langsung datang aja ke ruangan Dirmawa atau juga langsung bisa bertemu Ibu Anita seperti itu ya. Karena mulai dari semua tahapan kompetisi, pengumpulan proposal, hingga presentasi kita akan dilakukan secara daring. Selanjutnya penyusunan dan pengumpulan proposal. Setiap tim mahasiswa diwajibkan menyusun proposal sesuai dengan kategori PKM yang dipilih. Misalnya PKM riset, PKM kewirausahaan, PKM masyarakat, dan lain-lain. Proposal harus mengikuti format dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh panitia dan dikti. Seperti yang tadi Ibu Anita bilang, untuk format penulisannya, teman-teman bisa lihat tadi di akun yang sudah Ibu Anita kasih tahu di Simbol Mawa itu. Di situ lengkap ada format-format penulisannya. Lalu selanjutnya, setelah proposal ini selesai, tim harus mengunggah proposal melalui sistem online yang disediakan oleh panitia. Nanti untuk link uploadnya akan dikirimkan melalui grup WhatsApp. Selanjutnya tidak ada pengumpulan secara fisik. Semua berkas dikirimkan secara digital. Jadi nggak ada kalian fotokopi proposal kalian yang tebel-tebel nanti kan itu nggak usah, nggak perlu. Nanti kita akan menyiapkan link upload untuk mengumpulkan proposal-proposal teman-teman. Seperti itu. Selanjutnya tahap presentasi online. Tim yang sudah mengunggah proposalnya akan melanjutkan ke tahap presentasi yang juga dilakukan secara online. Presentasi ini akan dilakukan melalui platform video konferensi seperti Zoom atau Google Meet. Setiap tim akan diberikan waktu 10-15 menit untuk mempresentasikan proposal mereka di hadapan juri, diikuti sesi tanya jawab selama beberapa menit. Semua peserta, juri, dan panitia akan terhubung secara virtual selama proses ini, sehingga tidak ada kehadiran fisik di kampus yang diperlukan. Selanjutnya kita masuk ke format penilaian. Yang pertama, inovasi dan kreativitas. Itu mencakup apa aja sih? Yang pertama, ada keunikan atau orisinalitas ide. Yang kedua, solusi permasalahan. Ketiga, manfaat dan dampak. Selanjutnya ada aspek penilaian potensi program. Dalam potensi program ini mencakup apa aja sih? Yang pertama, keberlanjutan program. Yang kedua, profit. Yang ketiga, format PKM. Di sini bobot penilaiannya yang paling besar yaitu format PKM. Seperti yang tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Anita dan Khairina, tentunya format PKM ini sangat penting dalam teman-teman mempersiapkan proposal untuk maju ke tingkat nasional seperti itu. Oke, terima kasih. Mungkin sekian. Mungkin teman-teman juga bertanya, kenapa Kak kemarin timelinenya berubah? Yang surat edaran di kampus itu iya, memang berubah sampai waktu yang belum ditentukan.
karena kami tim PKM dari Universitas Pelita Bangsa sedang merencanakan pelatihan terlebih dahulu. Jadi kita akan merencanakan yang secara terstruktur gitu. Yang pertama ini kan sosialisasi juga kita sudah laksanakan pada malam hari ini. Dan selanjutnya kita akan merencanakan eh, pelatihan. Jadi teman-teman saya harap yang sudah ada di grup jangan keluar-keluar karena nanti informasi terkait pelatihan ataupun kompetisi internal akan kita informasikan di grup tersebut. Kita akan merencanakan pelatihannya insya Allah di bulan Oktober ini. Jadi teman-teman tunggu aja informasinya. Sama teman-teman yang mungkin bertanya kompetisi internal ini apa sih benefit kalau kita ikut ini? Oke, yang pertama tentunya kita akan mengambil juara di tiap bidangnya itu 3 kelompok. Dapat apa sih Kak juara kompetisi internal ini? Yang pertama dapat uang pembinaan yang sesuai dengan SK Universitas Pelita Bangsa. Yang kedua mendapatkan sertifikat. Terus apa yang terakhir? Tentunya teman-teman yang juara di bidang kompetisi internal ini akan kita langsung eh, masukkan ke PKM tingkat nasional. Terus juga teman-teman yang nggak ikut kompetisi internal gimana Kak? Tenang aja. Kalau misalkan ada rekomendasi dari dosen pembimbing teman-teman, tapi teman-teman nggak ikut kompetisi internal ini, tapi tetap kita bisa masukkan kok ke dalam seleksi PKM tingkat nasional. Seperti itu mungkin teman-teman ya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai penutup, mungkin yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman juga, kita masuk ke sesi tanya jawab. Untuk para peserta, teman-teman semua yang ingin bertanya, silakan bisa raise hand terlebih dahulu, nanti akan saya pilih. Silakan teman-teman yang ingin bertanya, bisa raise hand terlebih dahulu. Seperti mahasiswa ini udah lelah Mas Rafli. Kebanyakan kelas reguler dari pagi sampai sore nih Oh ini kuliah. ada, Bu. Ada Mas Jamaluddin, Iya, Jamaluddin Suhada. Silakan Mas Jamaluddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Kak, saya belum bisa konten ini Kak. Tanpa mengurangi rasa hormat ya Kak. Izin tanya Kak, soalnya saya baru masuk juga. Ini saya mau tanya untuk cara pendaftarannya itu gimana ya? Terus untuk timelinenya kira-kira tanggal berapa aja? Lalu yang ketiga itu nanti harus kalau ikutan PKM kita harus pakai dosen pembimbing juga ya Kak. Lalu ini kan ada tertarik juga Kak mengenai inovasi produk untuk penanganan masalah. Nanti itu masuknya ke jenis PKM apa ya? Sama yang terakhir untuk batas anggota Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Jamal. Monggo kepada Ibu Anita atau Kak Khairina yang ingin menjawab. Silakan. Oke, saya dulu ya Mas ya. Jadi kalau untuk timeline dalam waktu dekat akan di-share kembali. Mas Jamaluddin sudah masuk grup belum ya? Sudah Kak. Oke ya, untuk timeline nanti akan di-share kembali. Kemudian untuk pertanyaan terkait dengan apa ya kategori PKM gitu ya, nanti mungkin Mas Jamaluddin kita bisa diskusikan lebih lanjut ya di grup atau by PC boleh, karena untuk menentukan jenis PKM-nya itu harus jelas terlebih dahulu ya. Tadi bilangnya produk, apakah produknya sudah ada atau baru mau dibuat, kemudian juga bentuknya nanti apakah riset atau karya cipta, karena nanti akan berbeda gitu kategorinya. Jadi mungkin nanti Mas Jamaluddin untuk tema itu bisa
kategori ya itu bisa nanti kita diskusikan kembali. Kemudian untuk dosen pembimbing ya dosen pendamping itu memang wajib Mas untuk mendampingi, memberi masukan atas ide-ide yang Mas punya. Begitupun pada saat penyusunan proposal ya untuk mengarahkan gitu ya. Lalu untuk anggota itu tergantung dari apa skemanya atau kategorinya. Tadi sebenarnya ada di setiap panduan. Misalkan kita tentukan dulu, oh ternyata Mas Jamaludin ini masuknya nanti membuat PKM riset misalnya, riset eksakta. Oh, ada buku panduannya riset eksakta bahwa anggotanya 3 sampai 5 orang gitu. Jadi nanti tergantung dari kategori PKM itu sendiri. Nah, mungkin monggo kalau Mbak Khairina mau menambahkan terkait dengan tadi ya kategori PKM gitu. Apa ada mungkin Mbak Khairina nih ada apa nah biasanya yang saya dengar-dengar gitu ya, ada ini ada suka ada desas-desus gitu ya. Kalau misalnya PKM apa yang paling banyak yang diminati, yang berpeluang di mana itu juga bisa disampaikan mungkin Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Mungkin dari saya juga kurang lebih jawabannya sama ya seperti Ibu. Dari tadi yang dosen pendamping itu perlu gitu untuk membimbing mengarahkan PKM-nya. Terus juga dari jumlah anggotanya biasanya 3 sampai 5. Dan untuk jenis PKM itu tergantung dengan nanti hasil akhirnya untuk dibuat seperti apa. Nah, untuk setahu saya ya saat ini tuh PKM yang banyak diminati itu di bidang PKM riset eksakta Bu, dan juga di bidang PKM kewirausahaan untuk di Unsud sendiri. Karena saat ini kan lagi mendekati PIMNAS juga ya untuk yang tahun ini. Nah, itu yang lolos itu ada dari kelompok PKM kewirausahaan dan PKM riset eksakta Bu. Seperti itu. Terima kasih. Mungkin nanti Mbak Hairina di next time ya kita bisa sharing-sharing lagi ya Mbak ya terkait dengan apa namanya isi dari PKM itu sendiri ya. Misalkan nanti ada dari tim kita yang mau maju kewirausahaan, mungkin nanti juga bisa ngobrol-ngobrol sama Mbak Herina ya terkait dengan format, isinya gitu ya. Oke. Ibu. Ya gitu Mas Raffi, Mas Jamaludin gimana Mas? Ya, baik Ibu. Oh, Semester terkait berapa yang sekarang ya itu, Mas? kenapa Jamaludin Ibu? kan semester berapa? Kebetulan sekarang semester 7 Ibu. Oh, semester 7. Aduh, kalau semester 7 sebenarnya agak berat juga ya, karena kalau semester 7 ini kan nanti kan untuk lomba PKM itu kan biasanya di bulan Februari 2025 berarti nanti. Berarti kan sudah kemudian semester 8 ya, bener ya? Mungkin nanti arahnya bikinnya paling PKM AI, tapi juga nanti lihat persyaratannya untuk semester. Karena kalau dalam pendaftaran PKM yang saya tahu itu mahasiswa itu yang diperbolehkan eh, pada saat kegiatan gitu ya tidak boleh di semester akhir ataupun pada saat menyusun tugas akhir karena takutnya nanti kan program ini berjalan selama 4 bulan ditakutkan nanti Mas keburu lulus gitu nanti mungkin kita diskusikan lebih lanjut ya saya juga kayaknya ada yang tanya tuh di kolom chat ya di kolom chat ada yang tanya Mas Rafli saya sambung ya Terima kasih. Mas Riki nih ya Tapi Bu, iya, mau tanya semester 7 bisa ikut nggak ya? Nah, itu tadi saya sampaikan. Jadi sebenarnya PKM ini kan kegiatannya itu bukan 1 hari 2 hari ya, teman-teman. Nanti itu kegiatannya bisa sampai 4 bulan ya kan? Karena ada beberapa tahapan. Nah, diharapkan mahasiswa ikut memang di semester awal sampai semester 6 setidaknya. Karena takutnya pada saat ketika di semester 7 ikut, nanti pada saat pelaksanaan ketika lolos, teman-teman lulus, nah itu nanti kena diskualifikasi dan juga nanti ada konsekuensi yang enggak yang diterima gitu di kampus gitu. Paling nanti coba saya cari lagi informasinya ya Mas ya, Mas Jamaludin, Mas Riki ataupun teman-teman yang lain yang semester 7 nanti bisa saya sampaikan di grup gitu ya. Ibu, izin tanya lagi Bu. Ya, boleh. Eh, Kalau nggak salah di PKM itu ada tentang pengabdian masyarakat ya Bu. Ya, ada skemanya. Betul. Itu kalau misalkan kita pakai laporan KKN bisa nggak sih Bu? Jadi kegiatan PKM itu kegiatan yang belum dilakukan, Mas. Jadi bentuknya itu ide yang akan kita implementasikan. Kalau misalnya sudah dilakukan, ya itu bukan ide sebenarnya. Jadi eh,
bukan ide ya sebenarnya ya gitu. Jadi harapannya teman-teman tuh ada ide baru ya, solusi dari permasalahan. Kecuali memang PKM-nya apa dulu nih, yang PM-nya, KKN-nya apa dulu yang dilakukan gitu. Apakah pada saat melakukan itu, apa namanya, judul yang dilakukan itu sudah ada atau belum gitu. Gitu paling Mas Jamal ya. Apalagi kalau KKN tuh nanti yang saya tahu juga untuk ide itu tidak boleh didanai dari program yang lain. Gimana? Sudah cukup Mas Jamal? Baik Ibu, terima kasih. Terima kasih juga Ya, Kak. iya. Ya, sama-sama. Mungkin ada lagi teman-teman yang ingin bertanya terkait PKM, boleh silakan pencet raise hand terlebih dahulu. Gini teman-teman, jadi untuk PKM ini memang apalagi yang semester-semester awal, saran saya itu ikut gitu ya. Jadi setiap tahun ikut karena memang kesempatannya itu tidak setiap bulan ya, setiap tahun gitu ya. Jadi jangan sampai kita baru ikut di semester akhir gitu, karena kita kan kalau misalnya kita ikut dari awal, pasti teman-teman nanti kalau nggak lolos bisa ikut lagi gitu ya, ngilangin penasaran. Sini juga saya lihat ada beberapa peserta yang tahun lalu ikut, walaupun nggak lolos, tapi sepertinya semoga masih bisa semangat gitu ya di tahun ini mungkin rezekinya gitu. Ini ada 2 tempat. 2. Ada Mana? lagi tadi ada yang raise hand pas saya ini, Mana? tapi Kamu kayaknya ada udah. pada ngantuk. Iya kayaknya Raffi. Tidak ada lagi ya? Oke, mungkin tidak ada lagi Bu yang ingin bertanya. Baiklah, dengan berakhirnya sesi tanya jawab kita pada malam hari ini, maka berakhir pula rangkaian acara sosialisasi PKM kita pada hari ini. Terima kasih kepada Ibu Dr. R.R. Weningken Widodasih SHMM selaku Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni yang sudah membersamai kita dalam sosialisasi pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada Ibu Anita Suri STPMP dan Kak Khairina Rahmania Prayoga Putri yang sudah memberikan wawasan yang sangat sangat penting tentunya terkait PKM ini. Semoga acara ini bermanfaat dan dapat memberikan wawasan baru dalam mengembangkan eh, kreativitas serta persiapan menghadapi kompetisi PKM di tingkat nasional. Saya Raffi Dwi Putra, mohon undur diri, mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan kata. Tapi sebelumnya ada yang chat ini Bu, boleh minta file materinya Bu, nanti di-share. Boleh nanti materinya biasanya di-share di grup itu Mas. Oke, nanti filenya di-share di grup ya teman-teman. Oke, saya Rafli, mohon undur diri. Saya harap sekali lagi teman-teman jangan keluar dari grup karena nanti kita akan rencanakan untuk pelatihan tentunya di bulan ini. Setelah pelatihan kita akan mengadakan kompetisi internal. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat malam semuanya dan salam sukses untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih Mbak Hairina, Mas Rafli, Bu Kasih Ning, kembali Bu. dan Terima kasih Ibu. selamat beristirahat.